warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Najmuddin, nomor absen 06, kelas 12 IPA SMA Al-Quran Tribakti At-Taqwa. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat alat peraga air mancur yang memanfaatkan barang-barang bekas. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan tugas akhir kelas 12 SMA Al-Quran Tribakti At-Taqwa atau ujian praktek. Selamat menyaksikan. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada alat yaitu gunting. Ya, bisa dilihat itu gunting untuk melubangi bagian pada botol. Kemudian 3 buah botol bekas yang tengah pada bagian tutup botolnya sudah dilubangi pada bagian tengahnya seperti ini. Kemudian yaitu botol yang satu itu bagian atas dan bagian bawah botolnya itu dipisah atau dipotong. Kemudian yang terakhir 4 buah sedotan. Pembuatannya sendiri, yang pertama hubungkan 2 botol yang sudah dilubangi pada bagian tengahnya dengan pipet atau sedotan. Nah, kemudian tutup botol yang pertama dengan menggunakan pipet atau sedotan yang sudah dilubangi. Kita tutup. Nah, sudah. Terus kemudian tutup pada botol yang kedua. Nah, dengan tutup botol yang sudah dilubangi dan bagian botol yang dipisahkan pada botol yang pertama tadi. Kita tutup. Tutup sampai rapat. Nah, maka akan jadi alat peraga seperti ini. Nah, yang nanti yang akan memancurkan air pada sedotan atau pipet pada botol yang lebih tinggi daripada botol yang sebelahnya ini. Oke. Nah, pada selanjutnya yaitu tahap percobaan. Kita akan mencoba bagaimana apakah bisa air mancur dari bahan-bahan bekas ini menghasilkan air mancur. Nah, kita coba pada kali ini. Nah, kita memerlukan air keran karena kita memerlukan air yang tekanannya tinggi. Nah, bisa dilihat teman-teman, itu airnya mancur ya. Jadi airnya bersumber dari botol yang pertama, kemudian berlanjut pada botol yang kedua, lalu naik dan melalui pipet ini kemudian bisa menghasilkan air mancur. Nah, jadi dari awal sampai akhir proses ini tidak memerlukan bantuan listrik sama sekali ya. Jadi ini bisa dikatakan air mancur tanpa listrik. Nah, bisa dilihat mancur jadi seperti ini. Oke, pada tahap sekarang yaitu tahap kesimpulan. Nah, mengapa air mancur tadi bisa menghasilkan air? Mari kita jelaskan. Jadi konsep alat peraga air mancur yang tidak menggunakan listrik yaitu menggunakan teori hukum Boyle. Nah, hukum Boyle itu sendiri salah satu hukum dalam ilmu kimia dan dalam ilmu fisika yang menekankan antara volume, tekanan, dan gas. Hukum Boyle itu merupakan salah satu teori yang mencoba menganalisis hubungan antara tekanan dan volume dalam satu gas. Mengapa bernama hukum Boyle? Karena yang menemukan teori ini adalah Robert Boyle, yang beliau merupakan seorang ahli kimia yang berperan penting terhadap perkembangan ilmu fisika dan ilmu kimia. Nah, kenapa kok bisa menghasilkan tekanan, bisa menghasilkan air? Karena tekanan yang pada saat percobaan tadi kita menggunakan air keran. Air keran tadi itu merupakan sumber tekanan dari air. Nah, kemudian airnya itu mengalir melalui pipet pada botol, kemudian mengalir ke atas. Nah, itu karena tekanan dari air keran yang sudah dimasukkan tadi. Tekanan, kemudian volume air itu akan bertambah sehingga menghasilkan menghasilkan air yang mengalir ke atas melalui pipet atau sedotan yang telah ada pada botol ini. Jadi tekanannya bersumber dari air keran, kemudian menghasilkan volume. Nah, kemudian menghasilkan air melalui air mancur melalui sedotan ini. Jadi seperti itu hukum Boyle penjelasannya pada alat peraga air mancur tanpa listrik ini.